Shalom adik-adik, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GBI Bayangkara 232. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk dapat meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga hari ini akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kau yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa dong, Kak. Aduh, Kak Agnes, kita mau ngapain sih sekarang nih? Iya, aku juga ya udah bangun, udah mandi, udah rapi-rapi, cantik-cantik. Mau ngapain ya? Aku juga nih udah ganteng, udah wangi. Aduh, mau ngapain ya kira-kira kalau udah ngasih yang terbaik kayak begini, Kak? Kita itu mau memuji Tuhan. Oh. Asik nih, aku semangat banget, Kak. Iya dong, berarti sikap kita juga harus yang terbaik ya, Kak ya? Iya, harus duduk yang rapi. Kalau lagi nyanyi berdiri, ikut gerakannya yang semangat ya, Kak. Iya dong, nggak boleh juga tuh sambil makan atau sambil minum, itu nggak boleh. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja ya. Adik-adik, kita ini harus senang di mana aja bukan? Walaupun kalian lagi di rumah, ibadahnya online ya Kak Mika, Betul. tapi harus tetap Semangat, senang juga. semangat. Betul, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Sekali lagi. Di sini senang, di sana Di mana-mana. senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Wah, Aduh, capek banget ya Kak ya? belum Kak, aku Oh, tuh masih semangat. Masih semangat. Lagi dong. Oke, kalau gitu kita angkat pujian yang lain ya Kak ya. Apa tuh Kak? Judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Dihentak. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tangan lagi. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Yeay. Aduh. Wah, Kak, kita mau apa lagi nih abis ini? Sekarang kita mau siapin hati kita. Oh, aku tahu udah. Buat apa coba? Mendengarkan firman Tuhan. Wey. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi gak nih Kak? Mau dong, Kak, kan Tuhan Yesus senang kalau
kalau kita nyanyi buat dia? Iya. Kita mau nyanyi apa sih, Kak? Roh Kudus yang manis. Ya adik-adik, kita siapin hati kita ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Roh Kudus yang manis, kita panggil Roh Kudus yuk. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Anak Tuhan, anak Tuhan yang anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, tundukkan kepala. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami dengan bahasa yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman pada saat pagi hari ini ya. Nah sekarang kakak mau membawakan firman Tuhan tentang kejujuran melawan kebohongan. Nah di sini kakak mau ambil dari bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 4. Di sini bercerita tentang jemaat-jemaat yang akan memberikan harta bendanya, hasil penjualan tanahnya kepada rasul-rasul untuk pelayanan mereka ya.
mereka berjanji di hadapan rasul-rasul dan berarti berjanji di hadapan Tuhan akan memberikan hasil penjualan tanahnya kepada para rasul. Nah, di sini ada sepasang suami istri yang berjanji juga ketika nanti tanahnya udah laku terjual, mereka berjanji akan memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya itu kepada rasul-rasul. Tapi apa yang terjadi adik-adik yang terkasih, ketika tanah mereka udah habis terjual, udah laku, mereka berubah pikiran ya anak-anaknya. Mereka tidak memberikan seluruhnya hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Mereka memberikannya hanya sebagian besar saja, sebagian saja ya. Nah, nanti kita akan baca dulu ya biar kalian tahu. Mari adik-adik, kita akan membaca dari Alkitab, dari Kisah Rasul 5 ayat 3-4 biar kalian tahu siapa itu orang di sini yang mendustai Tuhan, yang berbohong ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, jadi namanya Ananias ya, yang mendustai Tuhan. Dia berbohong, dia mau memberikan semuanya kepada Tuhan, kepada para rasul, tetapi dia menahan, jadi dia hanya memberikan sebagian saja. Berarti di sini dia sudah berbohong. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, di sini Ananias udah mendustai Allah, bukan mendustai manusia. Walaupun dia berjanji kepada para rasul, kepada manusia, tetapi itu tandanya dia berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan memberikan hasil penjualan tanahnya itu kepada para rasul ya. Jadi dia di sini udah merencanakan hal-hal yang jelek, dia udah mau berbohong, dia mendustai Tuhan. Di sini artinya berbohong itu kita berbuat dosa ya. Jadi adik-adik yang terkasih, kita tidak boleh berbohong. Jadi adik-adik yang terkasih, kesimpulannya seperti judul tadi di atas, kejujuran melawan kebohongan ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lawan itu kebohongan dengan kejujuran. Berarti kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus hidup jujur kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada sesama. Berarti itu tandanya kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus lawan itu kebohongan. Gak boleh ada dalam hidup kita. Tetot, gak boleh ada ya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan dosa di hadapan Tuhan, yaitu dengan berbohong itu ya, tadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sampai sini dulu firman Tuhannya ya adik-adik ya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih anak-anak. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ulang ya sekali lagi. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kirim ya videonya ke Bu Ade. Nah, adik-adik, kita telah selesai ibadah pada hari ini dalam ibadah online. Kakak percaya adik-adik telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita berkata jujur. Dan kita telah mendengarkan ayat hafalan yang terambil dalam Matius 5 ayat 37. Dan hari ini kita akan berdoa, kita mengakhiri ibadah kita lipat tangan dan tutup matanya. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat kakak-kakak yang membagian dalam pelayanan online pada pagi hari ini. Dan buat
Kak Yunike yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang jujur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat Papa, buat Mama. Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Kami juga Tuhan melepaskan berkat bagi adik-adik yang saat ini bersekolah. Tuhan berikan hikmat dalam mengikuti sekolah online Tuhan. Biarlah mereka boleh menangkap setiap pelajaran yang diberikan. Kami melepaskan berkat daripada Bapa, hikmat yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2, 3, siap, ayo. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab Ayo dong. itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah atas segala hal, sebab itulah